kami mahasiswa Kota Bima Mataram, khususnya yang ada di Mataram, semuanya mahasiswa kota ini sedikit ingin keinginan kami ingin memiliki sekret, karena memang dari sekretariat, sekretariat maupun asrama Kota Bima. Karena dengan adanya itu mungkin Abi bisa memfasilitasi kami yang ada di sini sebagai anak rantauan yang paling dekat dari pemerintahan Kota Bima, karena kami juga mendengar mungkin di mahasiswa-mahasiswa di Malang, kemudian di Makassar itu sudah banyak yang memiliki fasilitas, tapi kami di sini yang di Mataram yang paling dekat dari pemerintahan Kota Bima tidak memiliki fasilitas seperti itu, Abi. Mungkin itu saja dari saya, keinginan mewakili mahasiswa Kota Bima. Mungkin Abi bisa ditanggapi. Mungkin sekian dari saya. Ini asrama nih kabupaten atau kita kota Bu ya? Baru kabupaten. Kita Kabupaten aja. Ya udah kita buatlah asrama. Ya, asrama di Kota Bima. Cuma minitnya hati-hati nih, jangan juga nanti kita buat asrama, mohon maaf, menjadi menjadi rebutan atau menjadi kelompok tertentu, atau menjadi di situ adalah kalau bukan orang saya tidak boleh nginap di sini. Jadi perlu ada diatur dengan baik-baik lah. Bagaimana penyediaan UKT ini? UKT ya, bagi mahasiswa Kota Bima yang ada di Mataram. Beberapa kali mahasiswa ini hilang kabar terus di tiap semester, Pak Wali. Beberapa harapan saya bagaimana pengadaan juga asrama ataupun sekret bagi kami yang ada di Kota Mataram ini untuk melakukan, bahkan bagi ruang pembelajaran buat kami itu sendiri. Itu bukan hanya sekret ini kan dijadikan tempat belajar, tapi juga tempat kebersamaan ataupun solidaritas. Di dalamnya juga bisa kami belajar bersama-sama. Terus itu membangun kebersamaan di antara mahasiswa Kota Bima ini. Mendapatkan beasiswa ini adalah hafiz Quran 30 juz. Hafiz Quran 30 juz. Yang kedua adalah anak Kota Bima yang otaknya encer tetapi tidak memiliki biaya. Itu jelas sudah itu, jelas itu ya. Sudah, yang lain-lainnya ini aja prioritaskan. Kalau yang mohon maaf, kalau otaknya mohon maaf ya, bukan kita pas standar nggak bisa kita biayain kan. Nah itu kalau sudah dia itu habiskan 30 juz, saya jamin dapat beasiswa sampai selesai. Dimanapun dia mau sekolah, mau kedokteran juga saya biayain. Kemudian untuk yang tidak habis tapi yang jelas dia istilahnya itu prestasinya akademiknya bagus, kita kasih biaya. Tetapi memang dia orang yang tidak mampu. Kalau orang yang mampu jangan dikasih biaya. Karena ada saya dengar yang mampu dikasih biaya dia pakai beli HP. Yang berikut adalah sama kayak tadi adik itu, memang kita akan buat asrama Oke ya. Nah ini mungkin bersifat saran juga sih dan sangat positif. Mungkin nanti kedepannya akan diadakan program kerja, entah namanya itu berdasarkan nomenklaturnya itu Kota Bima Expo. Jadi pergelaran pekerjaan lowongan pekerjaan baik di instansi pemerintahan ataupun mungkin pemerintah bisa memfasilitasi tentang pihak-pihak swasta ataupun pihak-pihak yang memiliki modal usaha di Kota Bima untuk memberikan peluang yang besar bagi anak-anak muda. Apalagi kan kalau misalnya kita bicara peluang Indonesia 2030 bonus demografi ini kan cukup besar juga. Nah, jadi ketika anak muda tidak diposisikan sebagai pihak yang kemudian terlibat dalam pemerintahan, maka cara, metode ataupun politik dalam menjalankan pemerintahan itu akan menggunakan cara pandang orang-orang lama. Nah, jadi diperlukan sudut pandang yang baru, khususnya anak-anak muda dengan segala jenis kebaharuan dan juga dinamika yang teman-teman mahasiswa lewati pada saat menjadi proses mahasiswa. Saya mengundang 22 perusahaan yang ada di di Kota Bima, saya undang dari segala macam bidang untuk lowongan pekerjaan. Dan saya undang juga adik-adik kita itu yang baru lulus untuk mengikuti. Dan alhamdulillah mereka ada beberapa langsung tertarik atau sudah kemudian diambil, dan sekarang ini kembali pada mohon maaf kompetensi adik-adik dulu. Kompetensi. Enggak juga bisa kita mengatakan bahwa wajib, misalnya saya ini lulus nih sarjana,
wajib dong wali kota kasih pekerjaan. Nah, kan itu nggak bisa kan. Nah, kita harus punya ada kompetensi yang dibutuhkan. Dan satu lagi yang memang saya agak sedikit agak cukup bersedih, banyak teman-teman ini, adik-adik kita ini orientasinya mau jadi pegawai negeri. Nah, ini yang saya lihat itu apa ya, kurang ini. Padahal saya tantang anak-anak muda itu, silakan ada punya konsep bisa menjadi wirausaha baru, ya, menciptakan wirausaha baru, dan saya backup untuk mendapatkan pemodalannya. Pemkot akan menjadi apa namanya istilahnya itu penjamin untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya. Tapi kita pelajari dulu konsepnya benar nggak ini konsep ini bisa dilakukan. Jangan sampai nanti sekadar tapi mendapatkan kredit tiba-tiba karena ini yang jamin Pemkotnya udah habis itu hilang. Nah, ini kan itu kan tidak bagus juga kan. Sedikit melirik problematika yang ada di Kota Bima, contohnya narkoba merajalela, maraknya narkoba di Kota Bima. Itu apa, membodohkan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga itu tidak menyadarkan bahwasannya pendidikan ini penting, tidak menyadarkan generasi-generasi sekarang ataupun generasi selanjutnya, yang dimana narkoba itu sangat-sangat berbahaya. Dan yang kedua terkait dengan pernikahan usia dini, itu banyak sekali dan mohon maaf. Narkoba miras ini tidak sederhana deh, ya, karena ini melibatkan banyak orang, orang-orang, aduh, mafianya udah luar biasa deh, ya. Oleh karena itu saya sudah memberikan award kelurahan yang bebas narkoba, tidak ada kasus di kelurahannya, saya kasih hadiah umroh 10 orang untuk memotivasi. Nah, jadi nanti kalau ada kelurahan ya, ternyata dia selama saya memimpin ini, ternyata tidak didapati kasus. Ada ketangkap basah, ada narkoba, ada yang kayak tadi yang ribut-ribut itu, maka saya akan memberikan hadiah dia 10 orang umroh gratis. Ini sudah biayanya sudah saya anggarkan 2024. Narkoba miras tidak akan bisa punah di muka bumi. Saya nggak akan bisa di muka bumi, kita nggak bisa bicara di seluruh dunia ini kita bicara ini masalah narkoba miras itu tidak akan bisa punah. Caranya punahkan apa? Nah, saya bilang buat penerang. Apa tuh penerangnya? 5 waktu berjamaah, makmurkan masjid, itu sumber penerangan. Kemudian sudah saya bilang kemarin, hidupkan pengajian di rumah-rumah orang Islam mengaji, akan timbul cahaya-cahaya. Ini kebatilan Pak, narkoba sama miras ini akan hancur dengan adanya amalan-amalan agama ini. Nggak akan bisa tanpa amalan agama. Allah yang selesaikan dengan cara, tidak bisa dengan cara kita, dengan cara Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau sudah semuanya hidup amal-amal agama, masjidnya rame, lama-lama ini narkoba tersingkir Pak. Karena apa? Karena para pemainnya sudah tobat semua, sudah masuk ke masjid, sudah mengaji, tobat, lama-lama hilang ini dengan sendirinya. Riset kelurahan, saya menarik tadi. Riset kelurahan, riset kelurahan, sehingga dibentuknya desa binaan. Ya. Karena itu selaras tadi tindak. Upaya untuk meminimalisir angka kejahatan, angka narkoba, angka narkotika itu dengan membentuk desa binaan. Iya. Yang bisa menjadi pelaku-pelaku binaan itu tidak lain tidak bukan ialah kalian-kalian yang mengenyam pendidikan tinggi. Iya. Sehingga kinerja Pak Wali bukan hanya menjalankan struktur kepemerintahan, namun melakukan elaborasi dan kolaborasi dengan kalian mahasiswa. Ya. Bagaimana kreativitas dan inovasi yang kalian hadirkan dapat membentuk tatanan kehidupan yang baik. Ya. Itu penting. Kalau bisa sekarang itu dibentuk lembaga segala macam untuk melakukan desa binaan. Parkir liar, ini parkir liar itu banyak sekali di Kota Bima ini. Iya. Bahkan tarifnya itu nggak main-main Pak Wali. Ada yang 5.000, 6.000, bahkan sampai 10.000. Iya. Apalagi di momentum-momentum kayak Lebaran, tahun segala macam. Itu kalau bisa itu ditertibkan. Iya. Pak Wali, sehingga cukup. Kehidupan masyarakat lalu lalang itu dengan tenang. Betul. Tapi yang paling penting tadi Pak Wali soal beasiswa itu. Iya. Karena banyak teman-teman saya yang kuliah juga yang rentan ekonominya ke bawah. Iya. Prestasi akademiknya baik namun tidak ada apresiasi dari pemerintah Kota Bima untuk melanjutkan studi tersebut. Iya. Kalau bisa itu dibijaki dengan penuh hormat Pak Wali. Iya. Tidak bisa alokasi anggaran tiba akal, tiba masa segala macam ya, tiba masa tiba akal. Itu harus direncanakan Pak. Ada kuotanya. Tahun ini untuk beasiswa itu sekian. Tiba-tiba ada lagi orang yang tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan, ya.
Ini, tapi nanti tinggal kita mengalokasikan lebih besar lagi tahun-tahun berikutnya, dibesarkan lagi alokasinya, kuotanya, istilah DPA-nya dibesarkan seperti itu. Tapi udah jelas sih tadi ya, nggak ada lagi yang lainnya.